Salam lestari. Ada rahasia yang penting diketahui oleh para pencinta bunga. Beruntung sekali orang yang mencintai bunga itu sebenarnya. Karena pada bunga itu banyak terdapat hal-hal yang patut dipelajari. Yang patut kita dari hati paling dalam pasti kita menangkap hikmah-hikmah yang ada pada tanaman, pada bunga. Baiklah, saya akan mencontohkan satu hal yang paling istimewa daripada tanaman tersebut, di mana apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya kan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Kalau di terjemahan Al-Qur'an itu ada tulisan ayat dalam kurung tanda. Jadi kalau dalam agama Islam ayat Allah itu kan ada dua. Pertama ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu yang tidak tertulis, yang tidak berupa wahyu yang tertulis di Al-Quran. Artinya tidak berupa teks, tidak berupa kalamullah, tidak berupa perkataan Allah tersebut yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Tetapi ayat kauniyah itu nampak. Contohnya tanaman, itu yang selalu saya sebut-sebut. Sementara kalau ayat kauliyah itu ayat yang tertera di Al-Quran, tidak berubah bentuknya. Contohnya misalnya disebut, contoh kata ayat di Al-Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-9. Lafaznya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinah. Ayatim bayyinati liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang telah menurunkan Al-Quran. Dia telah menurunkan ayat-ayat yang terang. Jadi ayat itu terang benderang, Al-Quran itu terang. Yang membawa orang dari kegelapan menuju terang. Cuma orang-orang yang sedang di dalam gelap, dia nampak cahaya, dia tidak sensitif. Tidak tahu juga dia kalau itu sebenarnya cahaya yang terang. Itulah makanya orang yang sudah mengenal ayat Allah tersebut dianggap orang yang telah berada di alam yang terang benderang. Kenapa? Karena dia telah menggunakan akal pikiran. Nah, sekarang kita lihat kalau ayat kauniyah tadi. Contohnya di surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat ke-5 bunyinya, Ar-Rahman alam Al-Quran khalaqal insan alamahul bayan asyamsu wal kamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Orang ilmu fisika baru tahu, baru ada perhitungan. Sebenarnya di Al-Quran sudah disebut. Asyamsu wal kamaru bihusban wan najmu was sajaru yasjudan. Artinya bintang-bintang itu, wan najmu dan wasajar, pohon. Bunga itu kan termasuk tanaman. Kalau pada kayu batangnya yang dilapisi jaringan kayu, kita menyebutnya pohon. Contohnya pohon beringin, pohon cemara. Kalau di bonsai kan dia kan disebut bunga. Orang menyebutnya bunga. Nah, jadi ternyata bunga-bunga itu bersujud. Bunga itu ternyata bersujud. Bayangkan kita mencintai atau menikmati sesuatu yang sujud. Itulah senangnya, berbahagialah orang-orang yang sekarang lagi gandrung-gandrungnya dengan bunga. Beruntung saudara itu, beruntunglah kaum emak-emak yang sedang suka pada bunga. Karena ternyata bunga itu sujud. Mudah-mudahan kita dengan melihat bunga yang sujud, kita juga ikut sujud kan. Nah, cuma persoalannya kadang-kadang kita tidak tahu kapan bunga itu sujud. Nah, ini saya tunjukkan rahasianya, kenapa bunga itu sujud. Saya ambil kertas, saya jelaskan ini. Mana? Saya ambilkan dulu, tunggu sebentar. Botol yang ada ini. Ini misalnya batang pohon. Nah, ini kan. Nah, ini dia. Ini kan batang nih. Batang itu kan lurus ke atas.
Ada bagian batang itu yang condong. Ada yang condong ke sini, ada yang condong ke sini. Pada fisiologis tumbuhan, ada namanya IAA. IAA ini senyawa biokimia ini. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di ngambil jurusan ada mata kuliah biokimia akan tahu itu. Di fisiologi tumbuhan tahu juga. Singkatan dari indol acetil acid. Artinya asam asetil yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Semua permukaan batang ini ada dia, ada IAA ini. Dia yang ikut memperkeras struktur batang. Ini matahari bersinar. Matahari bersinar. Enzim ini dia takut dengan cahaya matahari. Kalau ada cahaya matahari dia menggumpal, maka dia lari ke sini. Kalau matahari sini dia ke sini. Kalau matahari di sini dia ke sini. Akibatnya terjadi penumpukan di sini. Kalau batang menumpuk di sini, maka batang ini akan condong. Condong dia ke sini. Maka batang tanaman akan bersujud. Sama dengan manusia yang bayang-bayang kita bolak-balik bersujud. Suka tidak suka manusia ini juga ternyata bersujud. Bumi juga bersujud. Tumbuhan juga bersujud. Ini contohnya seperti ini. Ini sirih Belanda. Apakah tidak terlihat nih dia sujud nih? Sujud itu artinya runduk ya, runduk. Kan ada runduk nih. Ini bukan cocokologi atau cocokisme. Ini kenyataan, fakta dan realitas. Kalau Anda menolak hal ini, berarti Anda menolak ayat Allah itu. Anda menolak akal pikiran itu, menolak kebenaran yang sebenar-benarnya. Kenapa Anda percaya 2 tambah 2 4? Kenapa Anda menolak kalau tumbuh-tumbuhan bersujud? Padahal ini nampak kan? Mana ada pohon yang lurus? Adapun lurus, pasti cabangnya menuju ke matahari terbenam. Nah, begitulah kira-kira. Jadi, dalam YouTube saya kali ini, saya sebenarnya memberikan apresiasi kepada semua manusia yang menyukai bunga. Oleh karena itu, tetaplah sukai bunga, cintai bunga itu, rawat bunga tersebut, dan di situ Anda akan menemukan cinta pada penciptanya. Salam lestari.